Masih kurang dengar semangatnya dari teman-teman nih. Coba sekali lagi shalom. Apa kabar ya teman-teman semua? Aku yakin kita semua dengan keadaan yang baik dan penuh sukacita. Dan kita bersyukur kalau kita sudah memasuki di bulan yang baru, yaitu bulan Desember, dan ini adalah bulan terakhir di tahun 2025. Dan aku percaya teman-teman, di bulan Desember ini kita akan banyak merasakan damai dan sukacita. Amin. Yuk sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari sama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan.
setia. Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya hidup kami akan aman bersama Engkau Tuhan. Kami percaya setia Tuhan, menguatkanku. Ku bersyukur karena Kau setia. Ku bersyukur untuk selama-lamanya. Hingga hidupku Kau setia berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Come on Inisiud, mari sama-sama sembah Dia. Mari angkat rasa syukurmu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupanmu. Come on, let's worship Him. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami merasakan kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami sekalipun. Di setiap musim kehidupan kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami kembali datang kepadamu untuk menyembah-Mu, untuk membawa pujian kami, karena kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, hei dalam nama Tuhan Yesus. Come on and this youth yang sudah siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Come on, mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Yeah. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu. Come on, ada siut yang percaya nyatakan. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Amin. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih-Mu begitu sempurna bagi setiap kami. Apapun yang ku alami, kebaikan-Mu selalu ada, kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Amin. Musim kan terus berjalan, Tuhan selalu ada, amin. penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu. I wanna hear your voice for Jesus. Shout it. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku. Sing it one more time for Jesus. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Come on, and this youth yang bersuka cita, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Come on. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa di dalam-Mu masa depan kami akan aman Tuhan. Amin. Haleluya. Come on, and this youth sing it out. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, Kau pengharapan. Sing with me. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Begitu ajaibnya Tuhan di hidup kita dan dahsyatnya Dia di hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita mau bersorak-sorai bagi namanya. Bertepuk tangan bagi namanya. Come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwamu. Come on.
Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Engkau, hanya Kau yang layak dipilihkan. Oh, come on, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber menanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Mau yang disiut katakan tak terbayang. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku dengan segenap imanmu, katakan segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atas setiap kami Tuhan. Sama-sama katakan Kau yang layak dipilih. And this shit, are you ready? In 1, 2, 3, let's go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber menanganku, oh layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Maka daripada itu kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami di sini bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bisa lebih lagi ya buat Tuhan kita di sini. Mari sama-sama aku mengundang kita semua untuk angkat tanganmu dan serukan. Ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, oh layak berkuasa dan memerintah selamanya. Oh Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber-sumber menanganku, oh layak berkuasa, meminta selamanya. Katakan Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Katakan Dia siapa? Raja mulia. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. And this youth, come on, kita mau bernyanyi lebih lagi buat Tuhan. Aku mau dengar suaranya, sorakan haleluya. Come on, sing it. no matter where I go, you're always there for me. Even when I stray too far, you leave the 99 for me. I have faith, I'm justified. You call my name, now I'm alive. You are the rock of ages where I stand and celebrate the power of your love, the wonder of your grace. Jesus, I will lift your name up high. Come on, and it's your shout it for Jesus.
kalau kita punya Tuhan yang lebih besar dari apapun, amin. Mari yang percaya nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Come on. You are my confidence, the only one I trust. In Christ alone I'll lay down all my life. You are my confidence, the only one I trust. In Christ alone I'll lay down all my life. Come on, wanna hear your voice say, you are my confidence, you are my confidence, the only one I trust. In Christ alone I'll lay down all my life. Sing it louder for Jesus. You are my confidence, the only one I trust. In Christ alone I'll lay down all my life. Woo! Come on, everyone, jump for Jesus. Yeah. Come on, jump with us. You're the rock of ages where I stand. Celebrate the power of your love, the wonder of your grace. Jesus, I will lift your hand. High, high, high. I'll lift your name up. High, high, high. I'll lift your name up. High, high, high. I'll lift your name. The power of your love, the wonder of your grace. Berikan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Woo! Silakan duduk teman-teman semuanya. Shalom teman-teman and welcome back to Youth News. Perkenalin, nama aku Elin. Dan nama aku Syae dan kita di sini bakal nyapain info terkait Youth News selama 1 minggu ke depan. Aku ingin menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir di NDC Youth. Welcome guys to NDC Youth. Dan aku juga mau mengundang teman-teman yang belum memiliki ibadah tetap untuk bisa join bareng kita di ibadah NDC Youth selanjutnya. Betul banget. Nah, kita ada 3 lokasi ibadah yang kalian bisa datengin. Yang pertama, of course di sini di Central Park APL Tower lantai 8 setiap hari Sabtu jam 4 sore. Nah, bagi kalian yang warga Tangsel, Alsut dan sekitarnya, kalian boleh banget langsung datang aja ke ibadah kita yang ada di Living World Alam Sutra setiap hari Minggu jam 11.30 siang di lantai 2. Tapi kalian gak usah khawatir juga kalau misalnya kalian domisili Pluit, terus ke CP kejauhan, ke LW juga kejauhan. Karena kita juga ada ibadah yang di Baywalk Pluit setiap hari Minggu jam 11 siang di lantai 11. Bener banget. Bentar. Seingat aku, NDC itu ada yang namanya NDC College. Apa ya itu, Syai? Oke, bener banget. Kita juga ada yang namanya NDC College. NDC College itu buat kalian yang umurnya udah 17 ke atas, yang udah kuliah, mungkin udah kerja juga. Kalian boleh banget langsung datengin NDC College aja. Karena nanti pasti sharing firmannya bakal lebih disesuaiin dengan umur kalian yang mature itu. Nah, bagi kalian yang mau join langsung datang aja ke NDC College di setiap hari Minggu, Living World Alam Sutra jam 3 sore. Nah, tapi kalau misalnya kita berhalangan hadir secara onsite gimana nih Elin? Oh iya, tenang aja teman-teman. NDC Youth juga tersedia secara online di YouTube channelnya NDC Youth. Betul banget, jadi nggak ada alasan buat nggak ibadah ya. Benar. Oke, sekarang waktunya kita memberikan yang terbaik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan pada sore hari ini sehingga kami bisa berkumpul kembali di sini tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kita mau memberi persembahan ya Tuhan. Berkati persembahan ini agar kiranya persembahan ini bisa menjadi persembahan yang berkenan dan harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, sehingga kiranya tangan-tangan yang memberi ini tulus memberi dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga pengelola-pengelola persembahan ini ya Tuhan, sehingga kiranya persembahan ini hanya digunakan untuk perpanjangan dan perluasan kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang
Jauh dari kata sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, M-Banking, dan lain-lain dengan cara men-scan QR Code yang berada di layar ataupun berada di kursi depan teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya HP aku baterainya low bat atau kuota aku tiba-tiba habis gimana, Elin? Tenang aja teman-teman, setelah selesai ibadah teman-teman boleh ke luar ruang Megasa, itu ada kotak persembahan dan amplop-amplop persembahan, teman-teman boleh memasukkan cash ke dalam amplop persembahan tersebut dan memasukkannya kembali ke dalam kotak persembahan. Wow, benar banget. Oh iya, tadi Elin ada nyebut-nyebut abis selesai ibadah. Kalau abis selesai ibadah biasa Elin kemana ya? Bentar Shay, sabar, aku inget dulu, sabar. Oh iya, circle. Oh, circle. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, kita itu ada yang namanya circle. Circle itu apa sih dan kenapa sih kita harus join? Nah, jadi circle itu komunitas rohani di NDC Youth, di mana kita bisa saling sharing-sharing bareng, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, bisa have fun bareng juga. Dan pastinya semua itu based on firman Tuhan. Benar, jadi teman-teman jangan lupa join circle ya. Cara joinnya gampang banget. Setelah selesai ibadah, teman-teman boleh langsung ke luar ruang Megasa. Itu akan dibantu oleh kakak-kakak registrasi. Jadi teman-teman boleh langsung menyebutkan saja nama dan umur agar disesuaikan oleh circle-nya gitu. Betul banget, jadi gak akan ada drama-drama, aduh aku gak sefrekuensi nih, aku gak seklub sama teman-teman circle aku. Karena kita pasti nyesuaiin sama umur-umur kalian dan pastinya teman kalian bakal sefrekuensi juga gitu. Oke, mungkin itu aja dari Youth News minggu ini. See you and God bless you. Enjoy the service guys. Haleluya, sama-sama kita mau siapkan hati kita lagi. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Terima kasih. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Ya segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sama-sama kita mau nyanyi. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin. Biarkan alam semesta menunjukkan seberapa besar Engkau Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Katakan Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab nama-Mu Tuhan yang terbesar dan termulia Bapa. You're the name above all names, the King above all kings Tuhan. Maka daripada itu kami bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Oh.
Mari sama-sama di Sion, aku mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau serukan dengan iman kami, dengan kesungguhan hati kami. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Wow. Dengan segenap hatimu, come on. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah, Kau yang bertata Tuhan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab nama-Mu besar Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Ini sembah kami. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Kami mengucap syukur, Kau baik Tuhan, Kau setia Tuhan, Kau begitu mulia Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, Kau, hanya Kau Tuhan yang layak kami tinggikan. Hanya nama-Mu. Sama-sama yang disyur, kita mau angkat sembah kami dengan segenap hatimu. Sama-sama nyatakan, oh layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Oh layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu dalam pujian penyembahan. Sekali lagi Tuhan, Kau berkati setiap kami khususnya dalam kebenaran firman-Mu yang sebentar kami dengar. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Khususnya urapi materi firman yang kami dengar hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarkan firman-Mu tidak menjadi sia-sia. Firman-Mu boleh masuk dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan.
Berbicaralah buat setiap kami bawa hati yang terbaik. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Luar biasa semuanya dalam sukacita Tuhan, amin. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang pelayanan hari ini, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat mereka semua. Ya, khususnya buat Yehu spesial di belakang ya. Terima kasih buat bantuannya. Kalau nggak ada kamu mungkin nggak ada Mulmed hari ini. Thank you banget. Dan teman-teman, di bulan ini kita masuk di tema yang baru ya, di bulan yang baru. Tema kita adalah unboxing gift ya. Thank you buat Jeff juga yang udah bantu mikirin tema ini, keren banget. Nah di bulan ini teman-teman ada banyak orang vibes-nya udah Natal banget ya, udah liburan banget. Dan hari ini saya mau share tentang salah satu tentang hadiah yang terbaik yang Tuhan kasih buat kita yaitu forgiveness. Dan judul sermon saya adalah The Gift of Forgiveness. Dan sebelum saya mulai, saya ingin informasikan, jangan lupa teman-teman ya, tahun depan kita ada summer camp ya. Dan serius ini kalian harus nabung ya, siapin dari sekarang beneran karena kita terbatas jumlahnya, kita nggak seperti 2 tahun lalu kita buka sebanyak-banyaknya, tapi di tahun ini kita nggak buka banyak dan itu langsung kita buka juga ke umum, jadi akan cepet-cepetan ya, bukan cuma wilayah ini juga tapi Baywalk dan Living World. Jadi teman-teman nabung ya, ketika nanti pendaftaran sudah dibuka kita bisa langsung join dan saya berdoa dan saya percaya juga akan ada lawatan Tuhan yang besar di summer camp tahun depan, amin. Oke. Teman-teman, Natal sekali lagi menjadi bulan terbaik ya, khususnya buat saya juga, buat seluruh orang di seluruh dunia juga ini bulan terbaik. Kenapa? Karena ketika masuk bulan Desember, orang udah mulai berpikir tentang liburan ya, liburan bareng family, bareng teman-teman ya, ada yang mikir shopping ya, yang kerja pasti dapat THR kan, gaji ke-13 kan shopping. Terus apalagi sih ngumpul bareng keluarga ya, ada momen-momen yang seru, yang hangat, yang pasti banyak kenangannya di bulan Desember. Atau mungkin kalau teman-teman cuma sekedar mau leha-leha di rumah doang itu jadi momen yang luar biasa juga ya, di Desember ini luar biasa. Tapi teman-teman seringkali ada banyak orang lupa akan makna dan inti Natal yang sebenarnya. Dan kita mau belajar hari ini bahwa Natal itu berbicara tentang Tuhan yang datang ke dalam dunia dengan tujuan yang sangat jelas. Saya ulangi ya. Natal itu bicara tentang Tuhan datang ke dunia dengan tujuan yang sangat jelas. Dan ini diungkapkan di dalam Alkitab ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf di dalam mimpinya. Kita lihat bersama dalam Matius 1 ayat 20-21. Dikatakan demikian, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena apa teman-teman? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi pemberitaan tentang kelahiran Tuhan, tentang kedatangan Tuhan sudah jelas dengan tujuan dia adalah pribadi yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Dan dalam terjemahan lain teman-teman, dosa ini dikatakan tentang hukuman. Kita semua adalah orang-orang yang tidak luput dari hukuman teman-teman. Kita patut menerima hukuman itu, the punishment. Tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Karena itu hari ini kita mau belajar. Ada 3 kebenaran penting mengenai kelahiran Kristus yang memberikan kepada kita hadiah pengampunan tersebut. Yang pertama kita mau belajar, kelahiran Kristus menyatakan kehadiran Allah untuk memberikan pengampunan. Saya bacakan buat kita semua dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai ke 10. Allah menyatakan bahwa ia mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita memperoleh hidup melalui anaknya itu. Inilah kasih. Bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Dan mengutus anaknya supaya melalui dia kita mendapat apa? Pengampunan atas dosa-dosa kita. Teman-teman, kasih Tuhan dinyatakan lewat kelahiran Kristus di dunia. Kalau hari ini teman-teman belum begitu nangkep tentang makna Natal, saya mau kasih tahu, Natal itu bicara tentang Tuhan datang, Tuhan hadir, dia membawa hadiah pengampunan itu untuk menebus setiap dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Kelahiran Yesus berbicara tentang kasih Allah dengan tujuan yang jelas. Hari ini kita melihat Natal itu punya makna seperti apa sih? Kalau ada orang yang bertanya apa makna Natal buat kamu secara pribadi. Waktu saya belum kenal Tuhan teman-teman, mungkin sekitar usia SMP,
Saya senang banget di malam Natal, saya selalu berjalan di kompleks saya ada gereja ya. Di dalam gereja itu setiap kali malam Natal ada nyanyi lagu-lagu Natal dan saya ngeliat ada suasana yang hangat dan setiap malam saya suka lewat situ, saya senang aja. Tapi waktu itu saya nggak ngerti, saya cuma ngelihat Natal itu dalam satu momen, oh itu cuma hari raya orang Kristen. Cuma hari yang meriah buat orang Kristen. Saya nggak tahu apa makna Natal di balik itu. Dan ketika saya udah mulai mengerti teman-teman, saya mulai tahu bahwa Natal itu bicara tentang karya Tuhan yang luar biasa. Kedatangan Tuhan ke dunia karena kasih-Nya untuk menyelamatkan setiap kita. Hari ini apa makna Natal buat setiap kita pribadi, lepas pribadi teman-teman. Waktu Yohanes Pembaptis pertama kali melihat Yesus datang, dia tahu siapa pribadi Yesus, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Dia tahu teman-teman siapa Yesus, dia tahu kenapa Yesus datang, dia tahu kenapa Yesus ada di dunia. Apa makna Natal buat setiap kita? Apa yang kita pahami ketika kita melihat, ketika kita memahami ketika Yesus datang ke dunia. Dan Rasul Paulus juga pribadi yang sadar teman-teman akan pribadi Yesus yang menyelamatkan orang berdosa. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dia berkata bahwa perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Tuhan Yesus hadir lewat kelahirannya ke dunia untuk membawa hadiah pengampunan itu. Waktu saya renungkan tentang poin ini teman-teman, ada satu berkat khusus yang saya belajar tentang kehadiran Tuhan. Ya, waktu Yesus lahir ke dunia itu menyatakan kehadiran Allah ke dalam dunia untuk memberikan pengampunan. Makna kehadiran di situ dalam banget loh. Teman-teman bayangin ya, ada orang yang mengirimkan hadiah buat kamu, kita dipaketin aja tuh udah seneng ya. Tapi waktu orang itu datang sendiri ke tempat kamu, dia samperin kamu dan dia kasih sendiri hadiah itu menjadi momen yang luar biasa. Dan apa yang Tuhan lakukan buat setiap kita, dia datang sendiri, karena memang selain tidak ada cara lain, tapi dengan kehadirannya, dia datang sendiri untuk memberikan itu buat setiap kita. Yohanes 1 ayat 14 berkata demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Teman-teman, saya mau kita lihat arti kata diam di sini. Kata diam dalam bahasa aslinya, eskenosen itu bicara tentang mendirikan kemah, ya, berkemah, tinggal dalam kemah. Ketika teman-teman camping misalnya, ketika udah sampai tempat tujuan, kalian mau berdiam di situ, artinya kamu bikin kemah di situ, untuk stay di situ. Nah waktu kata diam di sini, Tuhan datang ke dunia untuk diam. Firman itu sudah jadi manusia dan dia diam. Diam itu bicara tentang apa? Kehadiran Allah, dia mau ada di tengah-tengah kita, dia mau dekat dengan kita. Dan saya berpikir ketika dalam perjanjian lama waktu kita renungkan teman-teman, kenapa Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk membuat kemah pertemuan. Dalam Keluaran 25 ayat 8, Tuhan berkata gini, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Bisa gak sih sebenarnya Tuhan perintah dari jauh? Bisa. Bisa gak sih Tuhan lakukan banyak hal dari jauh? Bisa. Tapi Tuhan minta bangsa Israel bikin skema pertemuan supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Kehadiran Tuhan itu bicara tentang apa sih? Tuhan mau dekat dengan kita, Tuhan mau tinggal di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umatnya. Waktu Tuhan lahir ke dunia teman-teman di momen Natal ini, dia memutuskan untuk dekat dengan kita, untuk memberikan hadiahnya, untuk menuntun kita menerima hadiah itu. Dan kelahiran Kristus menyatakan itu semua teman-teman, penyertaan Allah yang luar biasa. Makanya di dalam Injil Matius ayat lain dikatakan malaikat Tuhan berkata bahwa Yesus akan dinamakan apa? Immanuel. Allah yang menyertai. Itu bicara tentang apa? Allah yang diam. Allah yang tinggal di tengah-tengah kita. Ada kehadiran Allah di situ. Dan itu bicara tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini teman-teman, kita belajar di momen Natal ini. Yang pertama, bahwa kelahiran Kristus adalah menyatakan kehadiran untuk memberikan pengampunan buat setiap kita. Hari ini kita mengerti. Yang kedua teman-teman, kita lihat. Kelahiran Kristus memulai jalan menuju salib. Di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Teman-teman, kelahiran Kristus di sini adalah permulaan jalan menuju salib. Ya, ada banyak orang tanpa sadar dia membedakan antara momen Paskah dengan Natal. Waktu Paskah seringkali orang begitu kusyuk, ingat bahwa oh Tuhan mati, Tuhan disiksa, dia dicambuk, dia naik ke bukit Golgota, mati di atas kayu salib, bangkit dan berikan kemenangan. Tapi di momen Natal kita agak-agak lupa, kita cuma tahu oh Yesus lahir,
Karena masih jauh kita nggak ngeliat tentang pengorbanannya. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman, kelahiran Kristus di dunia, momen Natal ini, ketika dia datang ke dunia, itu dia sedang memulai jalan menuju salib. Karena antara Natal dengan Paskah adalah satu rangkaian yang teman-teman gak bisa pisahin. Seperti ada satu rangkaian, karena tanpa ada kelahiran, tidak ada kematian. Karena Yesus mulai, keselamatan itu dimulai dari ketika dia lahir ke dunia. Ketika dia menjadi bayi, dia datang ke dunia, dia sedang memulai jalan menuju salib. Kalau teman-teman selidiki dalam perjanjian lama, pada zaman perjanjian lama, bangsa Israel harus mempersembahkan korban bakaran, korban persembahan, korban penghapus dosa setiap kali, setiap saat dalam beberapa waktu tertentu untuk menghapus dosa mereka. Ada satu masa di mana Tuhan gak lagi berkenan sama persembahan-persembahan bangsa Israel. Dan Tuhan ngerti dan hal ini tidak akan membawa mereka menerima keselamatan itu. Tuhan sudah rancangkan dari jauh tentang keselamatan itu teman-teman. Dan apa yang dilakukan, apa yang Tuhan perintahkan itu hanya sementara sifatnya. Itu dilakukan oleh hukum supaya menuntun mereka tetap sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang jauh ke depan untuk dia datang dan menjadi korban itu sendiri. Korban yang sempurna. Saya mau ajak setiap kita baca ini teman-teman, tolong perhatikan karena ini sangat penting dalam Ibrani 10 ayat 5-10. Penulis Ibrani menjelaskan tentang hal ini. Saya bacakan buat kita semua. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yang pertama dihapuskan. Sampai hari ini kita gak perlu lagi untuk membawa persembahan korban teman-teman. Untuk menegakkan yang kedua, yang baru. Lewat tubuh Yesus dipersembahkan. Kita semua dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu di dalam momen Natal ini teman-teman kita ngelihat. Ketika Tuhan lahir, ketika Tuhan datang. Dia sudah memulai karya keselamatannya. Kalian gak bisa pisahin lagi mulai hari ini. Kalian jangan cuma melihat bahwa karya keselamatan Tuhan itu dimulai pas pasca waktu dia naik ke Bukit Golgota. Tapi waktu dia lahir, Tuhan sudah memutuskan untuk menjadi satu korban, satu kali untuk selama-lamanya buat setiap kita. Karena itu di momen Natal ini boleh kita merayakan vibes, ya, kita boleh merayakan, kita makan-makan dan sebagainya, tapi nggak boleh lupa teman-teman. Karena ketika orang-orang lupakan hal ini akan menentukan imanmu kepada Tuhan, sikapmu kepada Tuhan. Dan kita perlu belajar ini, Tuhan sudah menegakkan yang kedua, lewat tubuhnya, lewat persembahan tubuh Yesus, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kalau teman-teman selidiki lebih dalam ya, ada banyak berapa tafsiran tentang Natal. Kalau kita lihat dari persembahan orang-orang Majus, ya, mereka persembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ya, kalau emas itu bicara tentang apa sih? Emang dipersembahkan kepada raja. Ya, emas itu bicara tentang kemegahan, kemuliaan. Ada kemenyan, bicara tentang apa? Dipakai selalu untuk doa. Menjadi simbol di mana Yesus raja, emas. Kemenyan menjadi simbol Yesus sebagai imam, menjadi perantara antara kita dengan Allah. Dan yang ketiga, persembahan itu adalah mur. Mur itu teman-teman tahu seperti getah pohon, lengket. Dan biasa dipakai untuk mengawetkan mayat. Meredakan sakit, membungkus mayat. Satu persembahan sebenarnya yang cukup aneh untuk seorang bayi yang baru lahir. Ya mungkin orang-orang Majus nggak tahu, saya percaya tidak diceritakan mungkin, tapi saya percaya Roh Kudus menuntun mereka untuk menemukan sang bayi itu, membawa persembahan menjadi simbolis. Dan ada banyak tafsiran yang menafsirkan bahwa memang sudah ditentukan sejak Yesus lahir ke dunia, dia sudah ditentukan untuk membuka jalan, memulai jalan menuju salib teman-teman. Karena itu hari ini kita belajar. Waktu kita menghadapi Natal, kita tiba di momen Natal teman-teman, kita belajar bahwa Yesus lahir ke dunia bukan untuk menjadi raja, dilayani, bukan untuk jadi nyaman, tapi dia sudah memulai rencananya untuk menyelamatkan setiap kita, teman-teman dan saya. Hari ini kita mau lebih lagi, ya. Jadi hari ini jangan ada orang yang berkata, kenapa Tuhan kayak jauh ya, kok Tuhan kayak jahat. Saya mau kasih tahu Tuhan begitu mengasihi kita, dia datang kepada kita, dia berikan semuanya, hadiah pengampunan itu. Dan dia datang sendiri, dan dia sudah memulai itu untuk setiap kita. Karena itu hari ini, di momen Natal ini, kalian harus lebih dekat kepada Tuhan.
Kalian harus lebih kusyuk mengucap syukur untuk keputusan yang Tuhan buat untuk menyelamatkan setiap kita. Yang ketiga teman-teman, yang terakhir. Kelahiran Kristus mengajarkan kita untuk mengampuni sesama. Di dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Teman-teman, kelahiran Kristus di sini mengajarkan kita, di momen Natal ini mengajarkan kita, untuk kita semua yang sudah menerima pengampunan itu, kita harus membagikan kasih dan pengampunan itu kepada sesama. Kalau kalian baca kisah Rasul Paulus ya teman-teman, Rasul Paulus adalah pribadi yang mengerti betul tentang arti pengampunan. Dia tahu, bahkan dia berkata sendiri, dulu aku seorang penghujat, dulu aku adalah seorang penganiaya jemaat, dulu aku adalah seorang pembunuh jemaat. Aku gak suka sama orang-orang Kristen, aku gak suka sama orang-orang yang percaya kepada Yesus. Aku aniaya mereka, tapi dia tahu dia telah dikasihani Tuhan. Dia tahu dengan pengampunan yang dia dapatkan dari Tuhan. Dia ngerti teman-teman, dia yang tidak layak tapi Tuhan ampuni, Tuhan kasihani, dan Tuhan mau pakai dia. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 13-14 dikatakan demikian. Aku yang tadinya seorang penghujat, dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Makanya ketika teman-teman baca di dalam Alkitab, waktu Rasul Paulus berkata, ampunilah seorang dengan yang lain, maafilah seorang yang lain, hiduplah rukun. Dia bukan sekedar ngomong. Dia udah rasain sendiri apa itu pengampunan yang Tuhan kasih buat dia. Dia bukan cuma sekedar ngajar, dia bukan cuma sekedar speech, tapi itu pengalaman pribadi. Kalau dia ngerti Tuhan sudah ampuni dia orang yang ganas, dia seorang yang pembunuh sedemikian rupa, Tuhan sudah ampuni dia, Tuhan mau pakai dia untuk memberitakan kasih dan pengampunan itu kepada orang-orang. Dan hari ini teman-teman, hal yang sama. Tuhan selamatkan kita, dia lahir ke dunia, untuk berikan hadiah pengampunan itu buat kita. Kita adalah orang-orang yang layak dihukum. Tuhan ampuni kita, gak berhenti sampai di kita. Kita pun harus juga memberitakan itu, menyebarkan kasih dan pengampunan itu kepada orang lain. Efesus 4 ayat 32 berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hari ini mungkin kalau ngomong pengampunan ya, gampang ya ngomong, tapi sulit ya. Saya pun pernah mengalami di mana sulit banget mengampuni seseorang itu sangat sulit ya. Tapi kita belajar ya, Tuhan juga di dalam Alkitab mengajarkan dalam doa Bapa kami ya. Di situ ada statement ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di mana kita mengampuni seseorang itu udah sesuatu yang harus kita belajar teman-teman ya. Dan Tuhan juga banyak mengajarkan tentang pengampunan. Dia ngomong tentang Petrus untuk mengampuni 70 kali 7 kali, gak ada yang mudah, susah. Tapi hari ini di momen Natal ini, di bulan Desember ini, waktu kita masuk di bulan Natal ini teman-teman, kita mau merenungkan kalau mungkin ada orang-orang yang pernah menyakiti kita juga mau melepaskan pengampunan. Ada satu kisah yang diceritakan dalam Alkitab oleh Tuhan Yesus, bagus banget ya, tentang orang yang berhutang. Satu kali ada seorang raja dikatakan dia hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada satu hamba teman-teman yang punya utangnya banyak banget. Dipanggil hamba itu di hadapan raja. Dan karena utangnya banyak, raja bilang sama suruhannya, jual orang ini untuk jadi budak ya. Istrinya, anaknya semua jual, hartanya semua jual untuk dia bisa bayar hutang. Karena utangnya sangat banyak. Dia mau kerja, mau berapa tahun pun gak bisa bayar teman-teman. Akhirnya dia sujud kepada raja, dia menyembah kepada raja, dia bilang, raja sabar dulu. Aku akan melunasi hutangnya. Mungkin di situ nggak diceritakan, tapi mungkin dia meraung-raung, mungkin dia sedih, dia nangis, dia teriak-teriak di situ sampai akhirnya raja berbelas kasihan. Karena raja juga tahu dia mau kerja berapa tahun pun nggak bisa bayar, banyak sekali hutangnya. Dan raja bilang, oke, mulai hari ini kamu saya bebaskan hutangnya, dibersihkan hutangnya, nggak usah bayar lagi. Kalau kalian jadi orang itu, mungkin kita happy banget ya, luar biasa banget tuh. Yes. Tapi diceritakan teman-teman dalam Alkitab, ketika orang itu keluar, dia ketemu dengan teman dia, seorang hamba yang lain. Yang hutang sama dia, jauh lebih sedikit dari hutang dia kepada raja. Dan dia nagih hutangnya kepada temannya itu, bayar.
Dan temannya pun melakukan hal yang sama seperti dia lakukan kepada raja. Dia sujud menyembah kepada dia, sabar dulu kawan. Izinkan aku akan melunasi utangku. Tapi dia gak mau mengasihi orang itu. Dia bilang, kamu harus bayar. Dicekik, dimasukkan ke dalam penjara. Dan berita ini terdengar oleh raja. Dan raja begitu sedih, dipanggil orang itu teman-teman. Kita mau lihat ayatnya di dalam Matius 18, kita lihat ayat yang ke-32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Teman-teman, kita ngelihat mungkin orang yang berhutang banyak ini kayak, wah parah tuh ya. Wah parah tuh. Tanpa sadar saya mau kasih tahu, seringkali kita jadi orang yang berhutang banyak itu loh. Hari ini kita adalah orang-orang yang berstatus, kita sudah dilepaskan, kita sudah dibebaskan hutang yang sebesar itu. Yang kita sudah menerima hadiah pengampunan itu dari Tuhan. Tapi waktu kita keluar, kita masuk ke kehidupan kita di family, di lingkungan teman-teman kita, di komunitas kita jadi orang yang sulit mengampuni. Kita seperti orang yang dilepaskan hutang banyak itu dan mencekik kawan yang punya hutang sedikit. Orang salah dikit aja kita nggak bisa ampunin. Padahal Tuhan mau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin ada orang-orang yang menyakiti hati teman-teman, orang yang kalian kenal, bahkan orang yang kalian gak kenal, yang pernah menyakiti kita. Di momen Natal ini, kelahiran Kristus mengajarkan setiap kita juga untuk mengampuni sesama. Saya tahu gak mudah teman-teman, saya udah lewatin. Dulu saya gak ngerti, susah untuk ngampunin. Tapi tahun demi tahun merayakan Natal, saya mulai ingat kalau Tuhan datang, Tuhan memberikan pengampunan. Dan Tuhan mau kita juga belajar untuk mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Hari ini di momen Natal ini, mungkin momen yang paling baik. Kalau di awal tahun kita bisa bikin target baru, goals baru, plan baru. Mungkin di akhir tahun ini kita boleh evaluasi, kita boleh introspeksi diri, kita boleh perbaharui komitmen. Ada nggak sih? Ya, bukan cuma untuk tahun depan, tapi kita mulai introspeksi. Ada nggak sih orang-orang yang belum saya maafkan? Ada nggak sih saya simpan kepahitan? Ada nggak sih, mungkin itu orang tua kita, mungkin itu saudara kita, mungkin itu pasangan kita, mungkin itu teman kita. Tapi hari ini kita diingatkan teman-teman, di momen Natal ini, untuk kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ada amin? Saya undang teman-teman pemusik, boleh maju ke depan. Timoel Singer juga boleh maju ke depan. Yang mengerti katakan amin, kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Luar biasa. Saya berdoa teman-teman hari ini, saya juga belajar ya. Biasanya setiap tahun tuh melewati Natal ya udah ya. Oke, Natal, liburan, holiday, dan oke Tuhan Yesus lahir. Tapi di momen ini, di materi ini saya juga diberkati kalau diingetin lagi. Kalau Tuhan datang bukan cuma sekedar datang, tapi dia hadir, dia mau ada di dekat kita, dia datang sendiri. Dia tinggal di dekat kita, dan dia hidup di dalam kita hari ini. Dan dia mau kita juga menyebarkan kasih itu. Dan kita mulai melihat lewat kelahirannya, ada karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu sore hari ini. Mari teman-teman datang kepada Tuhan, ambil waktu 1-2 menit untuk merenungkan akan kelahiran Tuhan yang luar biasa. Momen Natal ini kita diingatkan untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang Kau nyatakan Tuhan. Kau selamatkan kami. Kami adalah orang-orang yang sepatutnya dihukum. Tapi Engkau datang Tuhan. Kau memberikan pengampunan bagi setiap kami. Sehingga kami semua memperoleh hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Yesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, reason, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, all the heavens show your praise. Thank you, Lord. Creation to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Wonderful. Mari saya undang kita berdiri bersama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above it. Sekali lagi katakan, how wonderful, God. Yes, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus, your name above it. One more time. Oh, Jesus, your name above every name, Jesus. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Sore hari ini Tuhan Kau memberikan pengertian yang baru Tuhan. Biarkan setiap kami yang di ruangan ini, kami boleh mengerti sesuatu yang baru tentang Natal ini Tuhan. Di mana Engkau datang ke dunia. Engkau bukan sekedar lahir menjadi raja. Engkau tidak ingin dilayani, tapi Engkau datang untuk melayani. Engkau memberikan hidupmu. Lewat hidupmu Tuhan, lewat tubuhmu Tuhan. Dipersembahkan, kami dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ajar kami untuk mengerti, untuk memahami ini Tuhan. Supaya kami lebih sungguh lagi Tuhan di momen Natal ini. Supaya kami boleh lebih dekat kepada Tuhan. Mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Yang Kau nyatakan Tuhan dengan kehadiran-Mu. Untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat sore hari ini Kau luar biasa. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Dan biarkan Tuhan hari ini Kau berkati kami. Tidak ada satu pribadi yang Tuhan lewati. Kalau sebentar Tuhan, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami ke dalam circle. Tuhan urapi para circle leader hari ini. Urapan yang khusus, ada kasih Tuhan, sukacita melimpah-limpah.
Dan hadirat-Mu juga nyata Tuhan dalam setiap circle. Dan malam hari ini kami juga boleh mengalami Tuhan. Mengalami kasih Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kalau setelah itu kami juga akan melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami Tuhan. Biarkan penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu terus menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau baik. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita mengasihi Dia dan kita sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Oke, saya umumin juga tanggal 20 Desember kita ada Christmas celebration ya di sini. Jangan lupa ajakin teman-teman ya. Dan hari Sabtu di CP dan hari Minggunya di Living World. Oke, itu aja. Happy weekend guys. God bless you.